pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan Black and Red Vlog. Sekarang tanggal 16 ya, hari Jumat 16 Februari 2024. Posisi saya di ujung tol Reformasi, ujung tol ya, tepatnya di depan bandara. Nah, saya akan ajak teman-teman melihat situasi jalan tol yang ada di Kota Makassar di jam 8.46 pagi ya. Cuaca pagi ini cukup bagus, cerah. Namun kondisi lalu lintas tidak macet ya, lancar ya. Dari tadi waktu berangkat dari Kota Makassar ke Kota Maros itu cukup lancar. Nah, sekarang ini saya dari arah Kota Maros masuk ke Kota Makassar. Tepatnya kita berada di persimpangan 5 bandara ya. Nah, suasana saat ini udah cukup lama saya tidak meliput kondisi tol ya, kondisi jalan tol yang ada di Kota Makassar. Nanti saya ajak teman-teman lihat situasinya. Terus nanti kita keluar di jalan Jalan Sunu ya, lebih dekat mungkin ya, masuk ke dalam kota. Kita saat ini lagi di lampu merah ya. Sekarang udah hijau, kita jalan teman-teman, lihat situasinya ya. Ini di tengah ini bundaran air mancur bandara ya. Cuma air mancurnya ndak berfungsi. Kondisinya juga kotor ya, banyak bekas-bekas reklame. Oke teman-teman, kita masuk ke tol ya. Sini agak tricky, banyak kecelakaan biasanya. Oke, jalan bergelombang. Ini suasana di depan di masuk jalan tol ya kita. Ini ada sebelah kiri ini, kalau teman-teman mau ngisi e-tol ini bisa menepi ya. Ada 2 pos, ada 2 tempat sekarang. Nah, kalau kita lewat tol dari arah Maros masuk ke dalam kota itu cuma butuh waktu kurang lebih setengah jam ya teman-teman. Jadi memangkas waktu kurang lebih hampir 45 menit sampai sejam ya. Karena kalau jalan normal itu cukup crowded, jalan trans itu cukup crowded ya, British Kemerdekaan. Nah, ini gerbang tol pertama yang akan kita lewati. Namanya saya lupa ya, apa ini gerbang tol, setiap ini ada sih namanya. Oh, gerbang tol Biringkanaya teman-teman ya. Ini kalau bukan 10.000, 10.500 ya. Nah, kita ambil kiri aja. Nah, di depan sana ada kosong itu. Oke, gerbang pertama, gerbang tol Biringkanaya ya, 10.000 ya teman-teman tarifnya. Oke, tiket tolnya udah kita ambil. Kita lanjut ya teman-teman. Suasana tol pagi ini cukup lengang ya, tidak terlalu padat. Beberapa kendaraan juga lewat. Cukup oke sih, enak. Panjang tol ini kurang lebih 17 km ya kalau tidak salah ya, sampai ujung ke ujung. Terus ada lagi penambahan di Veterane, tol layang dalam kota, mungkin sekitar 20 sampai 30 kilo ya, kurang lebih dari ujung sampai ujung ya. Atau tidak sampai ya kira-kira. Kalau ada yang tahu ya tolong info di komen ya.
jalan tol di beberapa bagian masih terasa loncatan mobil ya, ada gundukan apa gitu. Jadi tidak terlalu rata aja rasanya. Ada beberapa truk teman-teman, semua pengangkut semen sih kelihatannya ya. Nah, ada dua gardu yang akan kita lewati ya nanti. Gardu pertama tadi udah ya, gerbang tol Biringkanaya. Nah, yang kedua ini saya kurang tahu teman-teman, lupa saya. Nggak hafal ini ya namanya. Tapi mungkin beberapa kilo lagi kita akan temu ya, 5 menit ke depan kita akan masuk ke gerbang tol kedua. Jadi kalau dari arah Maros masuk ke dalam kota itu ada beberapa cabang ya. Bisa keluarnya ke Kilo 4, bisa keluarnya juga di depan UNM, itu harus naik layang ya, tol layang. Kemudian bisa keluar juga di pelabuhan. Kemudian bisa keluar juga di dekat, kalau nggak salah Jalan Tengku Umar apa Jalan Suno ya. Kurang lebih ada 4 ya tempat keluar. Nah, kalau teman-teman mau ke arah veteran, saran saya sih bisa keluar di Kilo 4 atau lewat Jalan Suno. Nah, kalau mau masuk keluar Nusantara ya sebaiknya lewat pelabuhan ya, arah ke pelabuhan. Terus kalau mau ke Sungguh Minasa atau mau ke Panakukang, Mas, itu bisa lewat ke tol layang. Nah, kalau yang di Panakukang nanti bisa turun di depan McD ya, keluar pertama. Kalau keluar kedua itu depan UNM. Putar musik ya teman-teman. Sahabat gue. Hadir satu orang lagi ya, dan tapi kita jangan spill dulu siapa tuh orangnya. Dia masih sibuk main HP tuh. Oke teman-teman, makasih ya udah bantu kita nge-vote, dan kita bakal putarin lagu dari Olivia Rodrigo. Pelabuhan 9 kilo kurang lebih teman-teman, BTP 1,2 km. Nah, ini ada gerbang keluar juga sebelah kiri. Itu kalau mau ke Unhas, ke BTP, ke Talasas itu bisa keluar situ ya teman-teman. Bira Barat ada gerbang juga yang masuk ya, masuk ke tol Bira Barat. Unhas BTP Parangloe 200 meter itu bisa keluar ya, di kiri teman-teman. Ini bisa lebih praktis. Ini masuknya di Talasas City. Nah, di depan kita udah mulai kelihatan ya gerbang tol terakhir atau yang kedua. Saya belum tahu namanya, kita cek aja ya. Oh, gerbang tol Parangloe. Ini tarifnya 10.500 ya. Gerbang tol Parangloe, teman-teman. Wah, jalanannya loncat-loncat. Asik. Oke. Kita tinggalkan gerbang tol Parangloe. Jadi gerbang tol pertama itu Biringkanaya, terus gerbang tol kedua itu Parangloe ya teman-teman.
dari ujung dari gerbang tol 1 ke gerbang tol kedua itu cuma butuh waktu 5 menit sih. Simpel ya, cepat ya teman-teman. Ini di daerah lewat gerbang tol kedua ini mulai kelihatan rame ya. Mungkin karena dari arah kawasan Kima, kawasan industri Makassar ini banyak yang masuk. Karena kalau lewat jalur normal itu sangat memakan waktu yang cukup lama. Kalau teman-teman mau ke arah pelabuhan ya ambil jalur ini ya. Terus kalau mau ke Sumbu Minasa nanti ambilnya arah ke kiri. Nah nanti sekitar 2-3 kilo itu naik ke layang ya, tol layang dalam kota. Nanti ujungnya bisa keluar di UNM. Nah itu bisa langsung ke arah ke Sumbu Minasa ya, belok kiri. Ujung Petaran itu bisa langsung ke arah Sumbu Minasa, Kabupaten Goa. Oke, kita terus ya teman-teman. Terus aja, karena saya mau keluarnya itu di Jalan Solo. Oh, ternyata loncat. Dua. Kiri Sumbu Minasa, Panampu, Pelabuhan Makassar. Waduh, kayaknya salah kita. Oh, salah ya. Harusnya belok kiri tadi. Akhirnya kita keluar di pelabuhan. Ya, sorry teman-teman. Saya salah ya, ambil arah. Harusnya tadi belok kiri, arah ke Panampu. Ternyata ini kita masuk ke arah pelabuhan Makassar. Tapi tidak apa-apa. Karena di sini tidak bisa putar balik ya, teman-teman. Beda dikit juga. Oke, kita masuk ke tol tetap, tapi keluarnya ini di pelabuhan ya. Nah ini ada jalan tol layang, ini arahnya ke Pelabuhan Baru. Saya sih belum pernah coba ya, cuma apakah bisa diakses secara umum atau hanya tertentu aja, ini yang saya belum tahu. Keren ya, ini baru diresmikan sih, baru beberapa bulan. Ya, jadi endingnya kita ini di ujung ini ya, di ujung apa? Di ujung pelabuhan, ujung tol yang ketemu dengan gerbang pelabuhan. Tidak apa-apa ya. Ya, sekalian kita lihat situasinya. Udah mulai kelihatannya banyak truk-truk, itu artinya pelabuhan udah dekat. Nah, dari ujung bandara sampai ujung pelabuhan itu jarak kurang lebih cuma 20 menit lah ya paling lama ya, lancar. Kalau jaraknya mungkin 5
15 sampai 20 kilo ya kurang lebih ya. Jadi fasilitas sarana jalan tol ini sebenarnya harus diperbanyak di dalam kota Makassar supaya mengurangi kemacetan ya. Nah, kalau belok kiri ini kita keluar di Yosudarso. Cuma saya udah terlanjur ya, sudah kita keluar di ujung pelabuhan aja ya teman-teman. Tanggung. Nah, di depan sana itu cuma terhalang truk kontainer hijau itu pelabuhan Makassar ini. Ini ada pabrik terigu udah kelihatan. Interflow berdikari ya maksudnya. Ada perubahan manajemen kali ya. Pabrik terigu teman-teman. Oke, kita udah di ujung jalan tol ya. Saya sebentar lagi saya akan akhiri vlog ini. Belok kiri ya teman-teman. Karena depan kita ini pintu gerbang pelabuhan untuk pengiriman barang ya. Oke, teman-teman semua, thanks. Kalau ada yang mau di request, mungkin bisa isi di kolom komentar. Saya akhiri vlog ini, terima kasih, sampai ketemu dengan vlog Red and Black di video selanjutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap melangkah maju guys. See you.